ke gula ya. Jadi gula itu memang tentunya dibatasi ya supaya dampaknya tidak menjadi seperti ini nih, yang seperti slide di depan saya ya, gemuk ya. Kalau misalnya orang tua gemuk, biasanya anak itu ya mengikuti pola makan dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya suka mengkonsumsi yang berlebihan terkait dengan gula seperti cake ya, makan nasinya berlebihan, sekarang konsumsi minuman-minuman berkalori tinggi itu banyak ya, konsumsi fast food juga banyak ya. Jadi akibatnya berat badan berlebih dan berat badan berlebih ini beresiko untuk berbagai macam penyakit degeneratif. Dan karena anak-anak melihat pola makan dari orang tua itu menjadi ikutan nih, anaknya juga ikutan berlebihan berat badannya atau obes ya, berlebihan konsumsi gula itu menyebabkan obesitas ya, diantaranya salah satunya seperti ini Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat di sini ya, orang Indonesia ternyata pada survei Riskesdas itu konsumsi gulanya 4,8% lebih dari 50 gram. Tadi kan anjurannya gak boleh lebih dari 50 gram ya, Bapak Ibu semua atau teman-teman semua. Tapi di Indonesia itu udah mulai tinggi nih, ya banyak konsumsi gulanya lebih dari 50 gram. Begitu juga konsumsi garam dan konsumsi lemak ya juga berlebihan. Nah, ini untuk mencegah ya supaya jangan berlebihan konsumsi gula ya. Nah, maka di sini zat gizi makro terkait karbohidrat ya itu harus tidak boleh berlebihan terkait lagi dengan gula sederhana ya. Gula sederhana itu termasuk gula pasir, gula merah ya. Kemudian gula aren ya itu juga termasuk apa refined atau gula sederhana yang langsung diserap gitu ya. Nah, itu anjurannya 5-10% saja ya dari total energi. Kemudian di sini terlihat supaya seimbang protein, lemak, air ini juga ada aturannya ya. Nah, zat gizi mikro ini ya sumber vitamin dan mineral yaitu buah dan sayur ini yang kurang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Jadi pada intinya bukan tidak boleh ya, boleh gula boleh ya, boleh lemak boleh, boleh kemudian garam boleh ya, akan tetapi mohon untuk gula, garam, lemak itu tidak berlebihan dikonsumsi ya. Harus sesuai dengan anjuran seperti tadi pada umumnya 5-10% untuk gula murni ya atau refined karbohidrat. Kemudian anjurannya banyak dari sayur dan buah ya. Terus kemudian untuk yang lainnya seperti tadi ya, lemak dan eh, garam itu juga dibatasi. Nah, ini rekomendasi dari WHO ya, sangat strong, strong ya, kuat ya rekomendasinya. Memang WHO juga mengatakan bahwa asupan gula itu harus dikurangi ya. Tadi anjurannya 5-10, kalau boleh kurang dari 10% ya. Karena mengkonsumsi gula yang terlalu berlebihan ini sudah berbagai penelitian mendapatkan terjadinya peningkatan berat badan pada orang dewasa ya, sehingga dianjurkan kurangi 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 gitu ya. Dan kemudian pada anak-anak juga sama ya. Jadi anak-anak itu kan suka jajan juga ya. Suka jajan di sekolahnya, banyak minuman-minuman. Atau sekarang di mal-mal juga ya, merebak berkembang ya, makanan atau minuman-minuman kekinian. Ya, ya itu asupan gulanya banyak tuh. Ya, karena dicampur sirup ya. Kemudian dicampur dengan berbagai macam
penyerta-penyerta ya seperti yang mengandung apa namanya karbohidrat ya. Nah, itu menyebabkan juga terjadinya kelebihan berat badan pada anak-anak. Kalau dulu ya, anak-anak obesitas atau overweight kita bilang, ih cantik ya, bagus ya perkembangan tubuhnya ya. Seneng gitu ya kalau bayi-bayi obesitas. Nah, sekarang justru bayi-bayi atau anak-anak yang obesitas itu beresiko ya berbagai penyakit di masa yang akan datang karena sel-sel lemaknya itu juga menjadi apa namanya banyak begitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memang secara umum harus mengurangi konsumsi gula. Nah, ini secara umum kebutuhan dari kelompok umur 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun ini perhatikan kebutuhan energinya. Di sini tidak sama dengan apa anak-anak atau dewasa atau bahkan lansia. Jadi memang pada umumnya kita anjurkan 5 sampai 10% dari total energi ini terkait gulanya. Jadi beda-beda ya Bapak Ibu. Kan tetapi pada umumnya dewasa itu tadi eh, berkisar 50 gram sehari ya sesuai dengan anjuran Kemenkes pada dewasa. Tapi pada yang misalnya lansia di sini ya kebutuhan energinya sudah berkurang, tentunya kebutuhan gula juga berkurang. Baik, nah inilah sumber-sumber gula ya atau sumber-sumber makanan yang harus dibatasi oleh Bapak Ibu sekalian ya atau anak-anak juga ya. Gula dari mana saja nih ya sumbernya. Nah, ini dari gula murni ya, gula Jawa ya, palm sugar dan makanan-makanan manis. Dan ini minum-minuman kekinian ya yang Bapak Ibu ya yang benar-benar manis gitu ya. Nah, ini banyak mengandung gula yang harus tentunya dibatasi ya. Kan tetapi tentunya ya ada minuman-minuman yang walaupun mengandung gula tapi gulanya sedikit dan banyak juga manfaatnya nih ya. Contohnya ini adalah minuman probiotik ya. Nah, probiotik apa sih? Tentunya probiotik itu di sini minuman-minuman yang mengandung probiotik berbagai macam merek ya. Nah, itu biasanya terbuat dari susu skim yang difermentasi dengan bakteri yang baik ya. Jadi minuman ini ada bakterinya yang hidup ya, tapi bakterinya baik ya. Nah, salah satunya susu skim ini difermentasi dengan bakteri Lactobacillus casei shirota ya. Dan di sini bakteri ini hidup di suhu tertentu ya. Di sini suhunya penyimpanannya 0 sampai 10 derajat. Nah, ini aman dikonsumsi untuk anak-anak lebih sama dengan 6 bulan, dewasa, ibu hamil dan menyusui ya. Jadi minuman ini memang mengandung gula ya. Nah, oleh karena itu eh, kita harus waspada atau kita harus melihat minuman-minuman yang mengandung gula, tapi kalau bisa gulanya minimal lah ya, dan kemudian ada kegunaannya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah salah satu minuman yang komposisi gulanya ringan atau sedikit gitu ya. Jadi di sini untuk minuman-minuman yang banyak beredar, salah satunya minuman probiotik ini, selain mengandung bakteri yang baik, ya itu juga gulanya sedikit, ya ada dua, ada yang 3 gram per botol atau per saji, ada juga yang 10 gram. Jadi minuman ini ya bolehlah dikonsumsi untuk minuman-minuman kesehatan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, ini Bu, Bapak ya terkait dengan minuman apapun atau makanan apapun, jadi kita mulai dianjurkan untuk melihat informasi nilai gizi. Jangan sampai Bapak Ibu mengkonsumsi
gula total nih berlebihan ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi minuman atau makanan, kita lihat nih per saji itu gula totalnya berapa. Di sini 14 gram ya. Ini 250 mili. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi ya minuman atau makanan ini, kita sudah eh, 14 gram gula tuh terkonsumsi di dalam tubuh kita. Nah, itu juga harus dihitung nih. Nanti kita mengkonsumsi apa lagi ya, apalagi sehingga totalnya kalau bisa sehari itu tidak boleh melebihi 50 gram ya. Nah, nah begitu juga kalau kita mengkonsumsi salah satu minuman ini ya yang probiotik, kita lihat di sini kadar gulanya hanya 10 gram. Kira-kira seperti itu. Ada juga yang low, lebih rendah lagi ada yang 3 gram. Jadi ini merupakan informasi yang harus kita ketahui dan kita catat. Jangan sampai total sehari ini kelebihan mengkonsumsi gula.